warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana Dewi Saputri dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UNB Mataram semester 4 akan mencoba mempresentasikan tentang penelitian folklore di Indonesia dari masa lampau hingga masa kini. Berikut adalah penjelasannya. Baik, dan untuk yang pertama kita akan membahas hakikat folklore. Jadi kita perlu tahu apa itu folklore dan pengertiannya. Folklore sebagai suatu disiplin atau cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri di Indonesia dan belum lama perkembangannya di Indonesia ya. Kata folklore adalah pengindonesiaan kata cerita rakyat Inggris. Kata itu adalah kata majemuk yang berasal dari dua kata dasar, yaitu folk dan lore. Folk di sini sama artinya dengan kolektif. Adapun menurut Alan Dundes, folk adalah sekelompok yang memiliki ciri-ciri pengenal fisik, sosial, dan kebudayaan sehingga dapat dibedakan dari kelompok-kelompok lain. Namun yang lebih penting di sini adalah bahwa mereka telah memiliki tradisi, yakni kebudayaan yang telah mereka warisi turun-temurun. Kemudian lore di sini adalah tradisi folk, yaitu sebagian kebudayaannya yang diwariskan secara lisan atau melalui suatu contoh yang dilengkapi dengan gerak isyarat atau alat bantu pengingat. Jadi dapat disimpulkan di sini folklore adalah sebagian kebudayaan yang diwariskan turun-temurun secara lisan maupun tulisan. Jadi secara lisan mungkin di sini nanti akan ada seperti cerita rakyat, dongeng-dongeng, dialek, bahasa, itu masuk ke folklore secara lisan. Kemudian ada tulisan. Tulisan di sini masuk ke penulisan-penulisan sejarah yang bisa kita temu yang sudah tertulis dari zaman dulu hingga masih kita temukan sekarang ini. Kemudian folklore dari masa lampau. Pada masa lampau dan masa kini tentunya tidak akan sama. Adanya folklore pada masa ini belum lama perkembangannya di Indonesia seperti yang tadi sudah dijelaskan di hakikat folklore. Namun sebenarnya bahan-bahan folklore Indonesia sudah lama mengumpulkan dan mempelajari sarjana-sarjana dari disiplin lain. Jadi, ketika para sarjana yang telah meneliti bahan-bahan folklore, baik itu dari disiplin filologi, musikologi, antropologi budaya, dan lain sebagainya, ternyata kebanyakan sarjana dan peneliti itu adalah orang-orang Eropa, terutama yang berkebangsaan Belanda. Dan hanya dengan mengumpulkan lore-nya saja tanpa melihat orangnya memungkinkan pada waktu itu mengklarifikasikan bahan-bahan yang telah terkumpul. Seorang peneliti akan mengalami kesukaran. Akibatnya adalah bahwa hasil penelitiannya dianalisis bukan dengan menggunakan latar belakang kebudayaan atau kebudayaan rakyatnya, melainkan dengan latar belakang kebudayaan atau kebudayaan lain yang diajukan oleh peneliti yang kurang pengetahuan. Kelemahan itu dapat terjadi karena memang pada masa itu peneliti folklore Indonesia masih berada pada tahap permulaan, baik dalam data maupun analisa. Di sini ada beberapa sarjana yang meneliti dengan menerapkan beberapa teori. Di antaranya di sini ada George Alexander Wilken telah menerapkan teori evolusi religi dalam menganalisa kepercayaan rakyat Indonesia. Hasilnya, kesimpulannya bahwa kepercayaan orang Jawa tentang padi yang mempunyai jiwa dan adat memagur gigi adalah bekas peninggalan yang tetap hidup dari zaman animisme dulu.
Kemudian ada W.H. Racers dan J.P.B. de Josselin de Jong telah mempergunakan teori strukturalis sosial dalam menganalisa folklore Indonesia. Selanjutnya, Josselin de Jong sewaktu mempelajari mitologi Indonesia telah berkesimpulan bahwa di dalam sistem kepercayaan orang Indonesia ada 2-3 macam dewa. Kemudian ada L.H. Chaucer telah mempergunakan teori difusionisme dalam penelitian perbandingannya mengenai tokoh-tokoh penipu dalam dongeng Indonesia, terutama bagi daerah Pasundan, Jawa Barat. Menurut Chaucer, ia memperkirakan bahwa cerita mengenai Kabayan langsung berasal dari Turki Arab. Nah, itu dia tadi tentang folklore pada masa lampau. Kemudian kita lanjut ke folklore pada masa kini. Pada umumnya atau inventarisasi folklore ada 2 macam. Yang pertama, pengumpulan semua judul karangan yang telah ditulis orang tentang folklore Indonesia. Kita teknik penelitian ini ke perpustakaan, karena di sana dapat kita temukan buku-buku yang memang ditulis tentang folklore, tentang turun temurun folklore Indonesia. Yang kedua, pengumpulan bahan-bahan folklore langsung dari turun kata orang-orang anggota kelompok yang mempunyai folklore. Jadi yang kedua ini bisa kita sebut penelitian di tempat atau di lapangan, karena kita akan terjun langsung, tidak lagi membaca buku, tetapi bertemu dengan orang yang memang mempunyai folklore. Tujuan inventarisasinya di sini ada 2 macam. Yang pertama yakni menghasilkan bibliografi biasa, yaitu buku yang hanya memuat daftar-daftar judul karangan mengenai folklore yang juga mengandung nama pengarang, tempat terbit, tanggal terbit, penerbit, ringkasan inti karangan. Kemudian tujuan inventarisasi yang kedua di sini untuk menghasilkan bibliografi yang beranotasi, yakni buku yang tidak mengandung daftar judul-judul karangan mengenai folklore, tetapi juga anotasi masing-masing judul karangan, yakni yang berupa antara ringkasan masing-masing isi karangan dan perkiraan. Adapun museum-museum folklore material Indonesia, yakni ada Museum Wayang Jakarta. Koleksi museum ini adalah wayang kulit dan topeng Cirebon, wayang golek, Bromo, dan lain-lainnya. Masih banyak sekali ya museum wayang yang ada di Jakarta. Kemudian ada museum tekstil, museum yang mengoleksi tekstil dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi museum ini mengoleksi macam-macam tekstil yang memang diambil dari daerah yang berbeda-beda. Mungkin hanya itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.